Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih? Harapan aku semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Teman-teman, kali ini aku mungkin gak berbagi resep, tapi kali ini aku mau ngajakin teman-teman buat ngikutin kegiatan hari aku. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen sama video aku. Semoga ada manfaatnya ya setiap video yang aku bikin. Jadi kali ini aku tuh ada orderan bikin donat. Donat aku yang aku pakai buat jualan itu donat kentang teman-teman, karena kebetulan memang ini yang order donatnya donat kentang gitu. Kadang-kadang aku bikinnya pakai donat pumpkin gitu, pokoknya tergantung sama yang pesan aja deh. Nah ya teman-teman, ini aku pertama aku nih tadi udah rebus kentang ya. Ini kentangnya boleh dikukus, boleh direbus. Nah, kalau aku cara menghaluskannya kayak gini teman-teman. Ini tangan aku udah bersih ya. Jadi ini kentangnya masih hangat-hangat kayak gitu. Jadi aku pakai ulekan gini. Kayak gini aja. Nih terus hilang. Kelihatan gak sih? Udah, dan dia halus dari bawahnya sini. Nih, aku menghaluskannya kayak gini. Dan ini hasilnya halus teman-teman. Nah ini kentangnya udah ada di bawah ya teman-teman. Jadi biar irit piring kotor. Nah untuk tepungnya ini aku pakai 2. Di sini ada tepung terigu protein sedangnya ada 100 gram dan protein tingginya 150 gram. Nah ini tepungnya udah selesai. Kemudian aku mau ambil ragi. Aku biasa memang nyimpan ragi itu di freezer ya teman-teman, karena menurut aku ini lebih tahan lama, bisa tahan sampai 1 tahun. Jadi tuh kalau beli simpan dulu, dipindahin ke wadah yang tertutup rapat seperti ini nih, terus kita taruh aja di freezer kayak gitu. Kemudian juga aku siapin gula. Ini kayak begini juga nggak apa-apa teman-teman, langsung gitu ditaruh di tempatnya. Yang penting supaya raginya nggak langsung bekerja, jangan satuin sama gula, jangan ditempelin gitu loh. Satu wadah nggak apa-apa kan. Kalau tepung wadahnya kan pasti besar, jadi pastilah punya tempat buat sebelah sini gula, sebelah sini ragi kayak gitu. Nah ini margarinnya dan garamnya ini dipisah dulu. Aku memang biasa kayak gini. Untuk airnya aku biasa pakai air es. Ini biasanya aku tuh nyiapinnya sekitar 100 ml untuk 250 gram tepung. Tapi ini dipakainya belum tentu semua ya teman-teman, apalagi kalau seandainya ini pakai kentang atau pakai pumpkin kayak gitu. Jadi nanti menyesuaikan aja. Bisa jadi yang dipakai paling cuman sekitar 20 gram atau 30 gram kayak gitu. Tergantung tingkat basahnya umbi-umbiannya itu. Nah ini telurnya juga aku pakai telur langsung dari kulkas aja supaya dia masih dingin. Jangan lupa ya teman-teman nih, aku tuh kalau seandainya mulai apa-apa bukan yang sombong, tapi pasti baca bismillah lah atau baca doa semoga berhasil kali ini ngerjain kue ini kayak gitu. Karena walaupun kita sering bikin kue, kadang-kadang suka ada aja yang bikin kegagalannya kayak gitu. Ini kan ada kentangnya ya, jadi diremes-remes dulu. Setelah itu kalau udah menyatu semuanya baru dimasukin telur. Teman-teman kalau mau punya donat atau roti yang lembut bisa pakai ditambah kuning telur. Tapi kalau pakai kuning telur otomatis airnya udah pasti akan berkurang kayak gitu. Jadi kalau nggak mau pakai bread improver atau pelembut yang bahan kimia, bisa juga kita tambahin kuning telur lagi. Jadi misalnya 1 butir telur dengan 1 butir kuning telur kayak gitu. Ya ini aku nyiapin 100 ml, kita nggak tahu bakal pakai berapa. Satu sendok makan untuk 1/4 terigu. Aku pakai bread improvernya tuh pakai ini apa namanya nih, lemon. Nah lemonnya ini cuman air lemon aja. Jadi ternyata aku sih baca ya, nanti deh, aku kan sebenarnya udah berapa kali sih bikin dan menurut aku tuh lembut teman-teman, tapi dia tuh habis dimakan dia tuh nggak mingkem gitu. Bikin pakai lemon
ada lagi nih teman-teman, aku juga baru tahu kok ternyata kalau bikin apa ini udah cukup lah ya, nggak usah. Ini tadi kan kurang diiris saja, dia kurang elastis jadi. Nah kayak gini cukup. Katanya nggak perlu dibulut-bulutin, nggak apa-apa, kayak gini aja langsung kita bagi adonannya mau jadi beberapa bagian kayak gitu. Ini aku pakai dough 27. Iya, ini udah dibagi-bagi ya teman-teman. Ini totalnya jadi 19 pieces. Masing-masing adonannya bukan 27 tapi 28. Ini udah dibuletin kayak gini lah. Ini udah biasa kayak gini, prosesnya memang harus kayak gini ya. Nah ini diistirahatkan dulu ya 20 menit. Setelah diistirahatkan seperti biasa langsung aja dicetak sesuai sama kemauan kita. Di sini aku pakai cetakan ukuran diameter 6 dengan berat segitu. Ini jadinya pasti bakalan gemoy teman-teman. Nah kalau udah dicetak di sini aku bikin lubangnya, aku ngebolonginnya kayak gini teman-teman, supaya nggak banyak adonan yang kebuang lagi kayak gitu. Jadi nanti walaupun ada bolongannya tetap gemoy. Nah ini cara aku untuk menghindari overproofing ya. Ini kalau udah tinggal 5 menit lagi atau 3 menit lagi habis waktu proofing, aku udah panasin minyaknya. Jadi nanti minyaknya udah panas pas donatnya udah siap digoreng kayak gitu. Jadi jangan nunggu habis alarmnya dulu baru kita panasin minyak teman-teman. Dan jangan lupa juga dibaliknya cuma 1 kali supaya donatnya ini nggak berminyak banget. Kalau udah selesai, udah matang gitu kayak gini, tinggal ditiriskan. Atau enggak teman-teman juga bisa ditiriskan di atas kertas langsung gitu supaya minyaknya itu terserap. Ya teman-teman, aku tuh udah bikin video sebenarnya, video closingan kemarin. Tapi ternyata aku mau ngedit hari ini tuh nggak ada videonya. Aku juga nggak ngerti hapus apa karena nggak masuk. Iya karena aku minta tolong di videoin kan kemarin itu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Untung aku masih punya sisa 2 donatnya. Donatnya ini enak teman-teman, lembut. Ini masih ada sisa 2, ini aja. Ini udah besoknya ya. Ini empuk, harum. Kemarin tuh menurut aku suka banget tekstur ini. Aku pasti bakalan pakai resep ini sih. Ini udah hari berikutnya ya teman-teman. Kelihatan gak sih? Ini donatnya kita gigit. Ya teman-teman, ini sebenarnya ini untuk yang ketiga kali. Aku nggak ngerti kenapa video aku kepotong sendiri, apa nggak kerekam atau gimana ya. Tapi ini closingan aku bikin di luar. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga teman-teman suka dan videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, comment, subscribe supaya tambah semangat bikin videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.